Khamsumi'atin wa salasatun wa salasuna harfan, ada 533 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa sering diterjemahkan apa Pak? Bermuka masa. Baik, kita cek Imam Nawawi menerjemahnya gimana ya. Abasa aikalahan nabi wajah. Nabi muram. Wajahnya muram. Kira-kira muram sama masam sama apa beda? Beda nggak Pak? Beda. Kalau muram itu sedih, kalau masam itu cemberut. Kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cemberut apa muram? Kira-kira aja, kita kan nggak tahu. Muram lebih tepatnya. Kalau saya ya, kalah muram, sedih Nabi itu. Abasa wa tawalla, dan Nabi menggeser pandangannya. Wa tawalla itu berpaling. Ai a'rada biwajhihi, yaitu Nabi memalingkan wajahnya. Wa quri'a bitasydid lil mubalaghah, ada yang membacanya abbasa. Abbasa wa tawalla, bukan abasa tapi abbasa. Artinya sangat muram. Wa tawalla, dan berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai a'rada biwajhihi. Kenapa? Li ajli anja'ahul a'ma, ketika atau karena datangnya kepada Nabi al-a'ma, orang yang buta. Siapa al-a'ma ini? Ismuhu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu muadzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Abdullah bin Shuraih bin Malik al-Fihri. Beliau nama lainnya adalah Abdullah bin Shuraih bin Malik al-Fihri. Wa Ummu Maktum, dan nama Ummu Maktum kanat ummu abihi, yaitu ibu dari bapaknya. Wasmuha, alias neneknya. Ya, jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu maksudnya Abdullah cucunya Ummi Maktum. Ya. Kemudian wasmuha, nama Ummi Maktum itu, neneknya itu adalah Atikah binti Amir al-Makhzumi. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah ibnu khalati Khadijah, anak bibi perempuan, bibi dari ibunya Khadijah, ya, bibinya Khadijah. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu sepupunya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Aslama qadiman bi Makkah, masuk Islam awal-awal di kota Makkah. Suatu saat Abdullah bin Maktum ini datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadidu Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Siapa di antaranya? Ada Utbah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, kedua-duanya anaknya Rabi'ah, wa Abu Jahl bin Hisham, wal Abbas bin Abdul Muttalib, wa Umayyah bin Khalaf, wal Walid bin Mughirah. Ada 6 tokoh-tokoh Quraisy, tokoh besar ini, nggak main-main. Ngapain? Yad'uhum ilal Islam. Nabi ngajak 6 orang gede-gede ini untuk masuk Islam. Rajaan, kenapa Nabi mengajak mereka pembesar ini masuk Islam? Rajaan, Nabi berharap ayyuslima bi islamihim ghairuhum. Nabi berharap nanti orang lain, anak buahnya, pasukannya masuk Islam, sebab Islamnya 6 orang ini. Ya 6 orang ini, satu orang ini punya pengikut misalnya 500 atau 1000. Ya yang masuk Islam nanti 1000. Efektif. Ya. Jadi ini lagi acara apa? Acara penting, menghadapi orang penting ini yang dihadapi sama Nabi. Motifnya
bukan materi. Nabi nggak ngambil materi dari itu, enggak. Motifnya ini agama. Bener apa enggak, Pak? Posisi Nabi nih, bener apa enggak? Nabi sedang berhadapan. Beda misalnya kayak Ustadz ngadepin bupati, gubernur, orang gede, itu motifnya lain, bisa jadi. Atau di depannya nih orang kaya, lain. Ya. Tapi ini Nabi motifnya agama. Lah, faqala lahu, Abdullah bin Maktum ini tiba-tiba datang, enggak, kalau orang Jawa bilang enggak kulonwun, enggak apa? Nggak ngasih aba-aba, nggak apa, tiba-tiba langsung bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, alimni wa aqrini mimma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajarin saya, bacakan kepada saya apa saja yang telah engkau ajarkan, yang telah Allah ajarkan kepadamu. Mimma 'allamaka Allah. Wa karrara dzalik, diulang-ulang. Ya Rasulullah, alimni wa aqrini. Rasul lagi ngobrol sama pembesar ini, lagi ngajak, ayo masuk Islam ya, Islam tuh begini. Tiba-tiba ini nyeletuk ya, bahasanya ya. Apa? Nyelonong. Nyelonong, Abdullah bin Maktum nyelonong. Ya, sekarang begini, Pak. Kalau kita lagi penting, lagi urusannya gede, tiba-tiba ada yang nyelonong. Bapak, gimana sikapnya? Sikapnya gimana? Ya kita langsung bilang, diam nanti dulu. Atau bahkan sana dulu, sana. Gitu kan. Kita tuh. Tapi Nabi enggak. Nabi itu cuma mukanya muram seperti ini. Saya lagi penting, kamu kuat. Gitu. Terus Nabi balik lagi gini. Tawalla. Berbalik. Itu kan namanya sudah apa? Sudah perbuatan yang sehalus-halusnya untuk ukuran kita, ya kan? Untuk ukuran kita udah top tuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini, nggak ngebentak, nggak musir, nggak ngomong. Ya minimal kan ngomong, kamu ini marah kan? Nanti dulu tunggu, sabar. Datang langsung ngomong nyelonong, sopan kamu, nggak bilang gitu apa? Kita Nabi enggak, cuma terus balik dan fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah enggak suka qat'ahu, memotongnya Abdullah bin Maktum likalami, atas ucapan atau obrolan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abasa, kemudian Nabi muram, wa tawalla wa a'rada anhu, fa nazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Jadi perbuatan yang namanya amal itu berjenjang berdasarkan level orangnya, Pak. Perbuatan itu berjenjang berdasarkan apa? Tingginya marotib derajat orang. Boleh jadi perbuatan itu di level ini bagus, tapi di level ini nggak bagus. Iya kan? Di level kita, apa yang dilakukan oleh Nabi, cakep banget. Ya kan? Ada orang datang nyelonong, terus kita cuma gini. Sambil narik napas. Itu udah bagus banget kan? Tapi di level Nabi, di level manusia paling bagus akhlak. Makanya ada ungkapan di kalangan ulama bunyinya begini: hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik itu keburukannya orang-orang yang dekat dengan Allah. Di level orang biasa tahajud 2 rakaat bagus. Yang penting dia sudah mau tahajud. Tapi di level orang yang dekat dengan Allah, jelek tahajud kok kayak gitu. Di level orang biasa baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla ja'ahul a'ma, biasa.
Sama sekali dia nggak terfikir apa biasa. Tapi di level muqarrab, orang yang dekat dengan Allah, orang yang punya ilmu, buruk banget begitu. Orang baca Quran itu kalau kata Imam Ghazali level paling rendahnya begitu tuh. Mulut ngomong, pikiran sama hati blok, nol. Dia nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, ini mau ngapain nggak tahu. Tapi naik ke level di atasnya, dia bicara, akalnya tahu, hatinya tahu. Tapi di level yang lebih tinggi lagi, hatinya duluan yang baca. Mulut ini cuma apa? Cuma dampak dari bacaan hatinya. Bisa kayak gitu? Bisa nggak? Ah, nggak bisa. Belum memang nggak levelnya. Tapi itu kalau ulama kok bacanya cuma baca doang. Ulama kok sholat doang. Kalau kita kan sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Udah bagus terus. Tapi level yang tinggi, dia gerak tapi hatinya nggak mendorong untuk dia gerak. Jadi orang kalau ulama itu sholat itu hatinya duluan yang hadir, hatinya duluan yang baca dan seterusnya. Nah ini ya. Jadi kebaikan di level ini itu keburukan di level ini. Apalagi kalau keburukan di level ini, wah kejahatan di sini. Orang biasa maling ayam, burung. Tapi ada kiai maling ayam, jahat. Gitu, ya. Orang biasa mencuri. Makanya ada kaidah yusta'dhamul kabair. Perbuatan kecil kalau yang melakukan orang gede, wah itu jelek banget. Ya. Orang biasa nyinyir, orang biasa. Orang biasa, nggak apa-apa. Presiden nyinyir, wah. Hah? Presiden mau lah presiden kok nyinyir. Iya. Bukan presiden sini, bukan. Presiden sana Zimbabwe. Kan jauh lah. Nah ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Rasulullah sejak saat itu. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu, memuliakan Abdullah bin Maktum, wa yaqulu idza'ahu, kalau Nabi ketemu ngelihat Abdullah bin Maktum, Nabi berkata marhaban, selamat datang, biman orang atabani fihi rabbi, selamat datang wahai orang yang karenanya Allah negur saya. Selamat datang, marhaba, selamat datang. Mas Abdullah bin Maktum, sini. Ini orang yang karena dia Allah negur saya. Atabani rabbi. Wa yaqulu lahu, kemudian Nabi selalu berkata setelah ini, halaka hajah, ada butuh apa mas? Itu Nabi Pak. Kalau kita udah diselak begitu, ya besok kita ulang-ulang lagi. Kita ketemu gara-gara lu. Kalau Nabi enggak, selamat datang, makasih ya. Ini halaka hajah, butuh apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma yudrika, dan kamu tidak tahu, tidak menemukan akan kamu Muhammad, la'allahu yazakka, siapa tahu Abdullah bin Maktum ini datang dia zakka, minta disucikan. Pak, Nabi itu di sejumlah ayat dinas oleh Al-Qur'an dikasih jabatan, dikasih fungsi untuk mensucikan. Tadi ayat yang saya baca, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan mensucikan umat. Jadi Nabi Muhammad itu, kita ketemu Nabi Muhammad aja, itu dosa hapus. Dosa dihapus. Sebab apa? Ketemu Nabi Muhammad. Makanya ada ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Surat apa itu Pak Nur ya? Astaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahimah.
Seandainya orang berbuat zalim lalu datang kepadamu Muhammad, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan engkau dan Rasulullah memintakan ampun untuknya, lawajadullaha tawwabar rahima, maka dia akan menemukan Allah zat yang menerima taubat dan memberi rahmat. Artinya apa? Syarat orang mendapatkan ampunan Allah nomor satunya apa? Istighfar. Enggak, jauhkan dulu, datang kepada Nabi Muhammad. Datang dulu baru istighfar. Ayat ini seringkali atau ada yang memahaminya, bukan sering, ada yang memahaminya itu khusus buat Nabi waktu masih hidup. Ya. Tapi kata ulama, mayoritas ulama bilang enggak. Sebab apa? Kalimatnya perhatikan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepadamu Muhammad, wastaghfarullah, lalu dia minta ampun kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul. Kalau kalimatnya wastaghfarta dan engkau memintakan ampun, boleh tuh, maknanya masih hidup. Tapi ini wastaghfarullah wastaghfarallahumur rasul. Rasulullah, yang namanya Rasulullah itu, apakah Nabi Muhammad yang sudah wafat itu berhenti Rasulullahnya kita nyebutnya? Enggak, sampai hari kiamat Rasulullah. Tapi kalau anta Muhammad yang sudah selesai, Rasulullahnya enggak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, masih terus sampai hari kiamat Rasulullah. Maka kata ulama ini berlaku sampai hari kiamat. Jauhkan datang kepada Allah. Maka itu yang diamalkan oleh tabi'in. Kalau Bapak baca kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baydawi, tafsir Al-Maraghi, hampir seluruh tafsir nyeritain cerita ini. Jadi seakan-akan cerita ini cerita yang mutawatir. Ada ulama namanya Al-Utbi. Dia ziarah ke makam Nabi. Tiba-tiba faja'ahu a'rabiyun, datang orang Arab Badui. Orang Arab itu langsung bilang begini, begitu datang, muji-muji dia. Muji-muji Rasulullah, ya khairaman dufina bil qa' antal ladzi fihi al-jud wal afaf wal karam. Wah, pokoknya Nabi dipuji-puji. Di dalam ruangan ini ada kedermawanan, ada perlindungan, ada kemuliaan, segala macam. Itu syairnya, Pak. Sampai sekarang masih diabadikan di tiang-tiang makam Nabi. Itu bukan ayat, bukan hadis, tapi syair. Setelah itu, habis muji-muji Nabi, orang ini langsung bilang, jituka, aku datang kepadamu imtisalan li amrillah, melaksanakan perintah Allah. Allah bilang, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Aku datang kepadamu melaksanakan perintah Allah dan aku sudah minta ampun kepada Allah. Sekarang giliran engkau memintakan ampun buat saya. Pergi orang itu dah. Nah, Al-Utbi yang di sebelahnya itu tertidur. Lalu di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Utbi, abshir, kasih kabar gembira sama orang tadi, annallaha qad ghafaralah, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Makanya Pak, kalau ziarah ke makam Nabi gitu. Datang, lewat itu langsung bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Puji-puji dulu. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Terus kita bilang, ya Rasul, saya datang kepadamu melaksanakan perintah Allah. Dan saya sudah beristighfar, astagfirullahaladzim. Sekarang giliranmu ya Rasul. Mintakan ampun kepada Allah untuk saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk saudara-saudara saya. Minta ampun. Udah jalan, gitu. Makanya kalau ziarah ke makam Nabi, itu kita jangan apa? Jangan jalan, Pak. Dibiarin aja gini, cukup, nanti kedorong, cukup. Jangan kita lewat. Ini kan makam Nabi. Jangan lewat, pelan-pelan aja. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Gitu, sambil ngomong. Kita bicara, obrolin aja. Ya Rasul, ini saya punya istri kok kayaknya udah minta diganti. Nah, gitu. Nah, nih. Pak Tri, sabar Pak Tri. La'annahu yazakka.
Jadi Nabi itu berfungsi mensucikan dari dosa-dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikr. Atau boleh jadi dia tuh mau minta nasihat, yang nasihat itu, peringatan itu bermanfaat untuk dirinya. Ayyu syai'in yaj'aluka ya asyrafal khalqi. Apa sih yang membuat kamu wahai makhluk yang paling mulia dari yang bihali hadal a'ma, kamu memperlakukan orang buta ini hatta tu'ridu anhu, sampai kamu berpaling darinya. La'allahu yatatahharu bima yaqtabisu minka minal itsm. Boleh jadi orang ini sedang ingin membersihkan, mensucikan dengan apa yang bisa diambil darimu, mensucikan dosa darimu. Au yatta'idhu, atau dia mendapatkan nasihat. Fatanfa'ahu mau'izatuk, dan nasihatmu itu bermanfaat untuknya. Illam yablugh darajatat tatahhurut tam. Kalau dia enggak bisa dibersihin banget, minimal dia dapat nasihat. La'allahu yazakka au apa? Yadzakkaru fatanfa'ahu au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa qara'a Asim bin Nasbi fatanfa'ahu ala jawabil 'alla. Ada yang bacanya fatanfa'ahu, ada yang bacanya fatanfa'ahu. Amma man istaghna. Adapun orang yang kamu hadapi, kata Allah, orang yang dia enggak butuh, dia tuh enggak butuh. Amma man istaghna, ini enggak butuh disucikan. Yang datang ini butuh disucikan, butuh nasihat. Yang ini enggak butuh. Enggak butuh apa? Minal imani, anil imani. Dia merasa enggak butuh iman. Wal Qur'ani, enggak butuh Qur'an. Bima lahu minal mal. Kenapa? Karena mereka merasa punya harta, punya duit yang banyak, pembesar-pembesar ini. Fa anta lahu tasadda. Kamu Muhammad malah menyediakan diri kepadanya. Ay taqbalu alaihi, kamu menghadap mereka biwajhika, dengan wajahmu, wa tamilu ila kalamihi, dan kamu cenderung untuk berbicara dengan orang ini. Yang ini datang butuh, enggak direspon, ini yang enggak butuh kok malah kamu respon. Teguran Al-Qur'an gitu. Padahal Nabi sedang apa? Sedang berdakwah. Wa qara'na fi wa Ibnu Katsir bi tasydidid dad. Nabi membacanya Ibnu Katsir membacanya bukan tasadda tapi tasadda. Fa'adalahu tasadda. Wa qara Abu Ja'far bi dhammit ta. Fa'adalahu tusadda. Ai fa anta yad'uka, kamu Muhammad mengajak kepada kamu, da'in, orang yang meminta, ila tasaddi lahu minal hirsi ala islami. Kamu Muhammad terhadap orang yang meminta malah berpaling. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak ada kewajiban kepada kamu alla yazakka. Kalau orang yang enggak butuh ini enggak dibersihkan, enggak apa-apa. Nah, ini loh, Al-Quran menyebutkan betapa Nabi Muhammad itu orangnya itu enggak tegaan. Enggak tegaan kan gimana? Ini orang kalau enggak masuk Islam masuk neraka. Ini orang kalau enggak masuk Islam masuk neraka. Nah itu Nabi enggak mau. Nabi itu kalau ada orang lewat meninggal dibawa jenazahnya, kok dia belum iman, Nabi bilang apa? Sabaqani. Orang ini kelewat. Ada saya dia enggak iman. Nabi ada saya kok enggak iman. Nabi sedih. Ya. La'alla wa ma 'alaika alla yazakka wa ma imanafiyah wal jumlatu halun min dhamiri tasadda. Ai wal halu annahu laisa 'alaika ba'sun. Enggak apa Muhammad fi adami tatahhurihi minasyirki bil Islam. Mereka enggak dapat penyucian kamu ke atas kesyirikan mereka dengan Islam. Enggak apa-apa. Yang satu karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi itu orang gitu, ngerasa. Wa imma istifhamiyah, ada kalanya ma-nya itu istifhamiyah lil inkar, ay wa ayyu syai'in 'alaika fi kaunihi la yatadhharu min danasil kufri. Kenapa sih Muhammad? Ada apa? Apa yang menyebabkan kamu membuat merasa kamu ada grundelan sesuatu
Mereka nggak masuk Islam. Oh, tenang aja, itu urusan Allah. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Sementara Abdullah bin Umi Maktum yang datang kepadamu berharap sesuatu, ay hala kaunihi yusri'u fi talabil khairi. Ini orang datang buru-buru cepat-cepat mau cari kebaikan, fi talabil khairi. Wa huwa yakhsha, orang ini takut minallahi kepada Allah. Wa huwa muslimun, orang ini muslim. Fa anta anhu talaha, kamu terhadapnya talaha. Talaha itu menyibukkan diri dengan yang ini, enggak menghadapi yang ini. Talaha ay tatasyaghalu bisanadidi Quraisyin, kamu menyibukkan diri kepada pembesar-pembesar Quraisy. Wa qala Talhah bin Musarrif tatalaha, wa qala Abu Ja'far talaha ayyul hika sya'nas sadadidi. Sya'nas sadadidi, membuat lalai akan kamu Muhammad pembesar-pembesar Quraisy ini. Kalla, jangan begitu. Aila taf'al mithla dzalika, jangan melakukan yang seperti itu lagi. Jangan ya Muhammad. Tuh, Allah menegur sang kekasihnya. Ay wa dzalika mahmulun ala tarkil aula. Kata Imam Nawawi apa? Yang kamu lakukan itu bukan salah, bukan. Tapi tarkul aula, meninggalkan yang paling utama. Meninggalkan yang paling utama. Misal begini Pak, salat berjamaah nih imam, salat berjamaah. Al-aulanya yang paling tingginya dia itu kalau salat maghrib cepat. Yang dibaca Qul Qulhu, Falak, Nas gitu. Tapi suatu saat dia bacanya walail. Bagus nggak? Ya bagus, masih bagus. Tapi nggak utama. Ya, tapi nggak utama. Itu maksudnya itu. Jadi Nabi melakukan itu enggak salah. Tapi tarkil aula, kamu meninggalkan yang utama. Yang utama itu apa? Ya kamu ngurus ini dulu sebentar, tanggapi lalu balik lagi. Itu yang utama. Dua-duanya kena. Yang utama. Jadi Nabi itu enggak salah. Enggak. Kalau orang Syiah, wah ini yang Abasa ini satu Abu Bakar, bukan Nabi. Abu Bakar nih. Innaha tadzkirah, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah peringatan. Ay innal Qur'ana mau'izatan, Qur'an ini adalah peringatan. Faman syaa, siapa yang mau, siapa yang berkehendak, zakarahu, maka dia akan mengingat, menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan. Ay faman raghiba fil Qur'ani itta'adha bihi, siapa yang senang dengan Al-Quran, maka dia jadikan Al-Quran sebagai nasihat. Maka dia minta nasihat ke Al-Quran. Wa malam yaridhu, siapa yang enggak pengen sama Al-Quran, fala hajata ilal ihtimami bi amrih, maka dia enggak butuh kasih perhatian terhadap urusan Al-Quran. Faman syaa dzakara, siapa yang senang sama Al-Quran, ya dia jadikan Al-Quran sebagai nasihat. Lalu gimana mau jadi nasihat? Baca aja enggak, ngaji juga enggak, baca enggak, ngaji di mana situ dijelaskan Al-Quran maksudnya apa? Enggak. Oh Al-Quran itu Pak, gini ya, kita itu butuh ngaji Quran sama ulama-ulama. Itu karena apa? Karena supaya kita bisa dapat makna dan kita bisa mengamalkan isinya. Kalau cuma baca doang, itu kita nggak tahu makna. Kalau arti mungkin tahu, lihat terjemah, tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu nanti bagaimana mempraktekannya. Contoh misalnya, ayatnya bunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahnya, segala puji bagi Allah. Selesai. Enggak. Maksud alhamdulillahirabbil alamin itu satu, segala puji milik Allah. Segala pujian itu hanya layak diberikan kepada Allah, maka pujilah Allah. Itu ada perintah insya, enggak cuma kalam khobar. Contoh.
Ini buat bapak-bapak, ya buat ibu-ibu juga. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat wa idza talaqtumun nisaa fala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Kalau kamu nyerahin istri, kamu nggak boleh ngambil sedikit pun dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apa maknanya? Apa namanya? Maknanya Pak Sayuti. Kalau kamu mencerai istrimu, maka nggak boleh kamu mengambil sedikit pun apa yang sudah kamu berikan kepada istrimu. Mahar, oke? Betul ya? Itu makna lapis pertama. Terus apa maksudnya? Maksudnya kalau ngasih mahar itu yang gede. Kalau maharnya cuma seperangkat alat sholat, ayat itu nggak berlaku, nggak ngefek. Iya, jangan ambil sesuatu pun dari apa yang sudah kamu berikan seperangkat sholat. Enggak, ya Allah, saya nggak bakal ngambil. Siapa juga yang mau ngambil? Gitu. Tapi kalau maharnya gede, ngefek tuh apa? Oh iya ya, waduh, mau nyerain nggak boleh ngambil. Udah kadung ngasih mahar 10 hektar, mobil 3, apalagi Bu, mahar bapak sama ibu emas 7 kilo. Mikir Pak, kita mau cerai, ya kan? Kenapa? Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tapi kalau maharnya cuma seperangkat alat sholat disertai dengan uang sesuai tanggal 102.726. Siapa tuh yang maharnya begitu? Ya nggak berlaku, ayat itu nggak ngefek jadinya. Sama Bu, ibu itu punya hak khulu namanya. Khulu, kenapa dinamakan khulu? Khulu itu khola, melepas pakaian. Ibu punya hak untuk minta cerai. Tapi kalau ibu yang minta cerai, ibu harus mengembalikan maharnya. Lah kalau maharnya dikit kan, ceraiin aja Bu. Suruh ngembaliin apa mukena, beliin yang baru. Nyoh sana pergi. Gitu. Tapi kalau maharnya gede, sayang ibu mikir, waduh, suruh ngembaliin emas 7 kilo, suruh ngembaliin sertifikat 10 hektar, mikir, oh ibu minta cerai, mikir gitu. Itu kalau nggak ngaji, nggak bisa. Nggak ada keterangan itu di ayatnya, nggak ada. Ayatnya cuma bilang jangan kamu ambil, titik. Itu doang. Tapi maksudnya apa? Nah, itu kan. Nah, itu namanya apa? Kalam khobar di dalam Al-Quran itu rata-rata justru maknanya insya, meminta kita untuk melakukan tindakan apa, gitu. Nah, ya. Nah, orang yang menginginkan Al-Quran, dia pasti akan menjadikan Al-Quran itu nasihat. Apa kata Al-Quran? Dulu Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah waktu perang Siffin kan melakukan tahkim namanya. Apa? Damai, ya kan? Damai. Itu sama orang Khawarij bilang apa? Wah, nggak paham, nggak pakai Quran, kok damai? Kan kata Al-Quran apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum hatta tafi'a ila amrillah. Terus wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzi tabghi. Damain. Kalau salah satunya tetap ngengkel, nggak mau damai, tetap mau perangi yang itu. Ya, jadi harus diperangi. Ini kan nggak mau diajak baik-baik, nggak mau perangi. Dan kata Khawarij, nggak ada itu hukum damai dengan cara tahkim tuh nggak ada. Kata Khawarij dalam Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, loh orang mau cerai suami istri itu kalau mau cerai apa? Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus orang bijaksana dari sini, utus orang bijaksana dari sini, dia yang suruh ngobrol. Itu urusan rumah tangga, ini lebih penting daripada urusan suami istri, urusan umat. Makanya tahkim dari sini diutus, Abu Musa al-Asy'ari dari sini diutus. Itu pemahamannya.
Namanya ayat itu muta'addi, maknanya melampaui, menjangkau. Jangan hanya dipahami ayat itu berlaku untuk kasus ini saja. Harus yang lebih besar juga harus pakai hakam. Ya, juru runding itu penting. Ya. Nah, fi suhufin mukarramah, Al-Quran itu fi suhufin, di dalam lembar-lembar, aidzalikal Quran, Quran itu musbatun, ditetapkan, fi suhufin, di dalam lembaran-lembaran, muntasikhatin, yang ditulis, minal lauhi, diambil, minal lauhil mahfud, dari lauhul mahfud, mukarramatin, dimuliakan, makanya disebut Al-Quranul Karim. Malaikatnya disebut Rasulun Karim. Tempatnya Makkah Al-Mukarramah. Pokoknya yang disentuh Al-Quran pasti mulia, nggak mungkin hina, nggak mungkin. Ya, maka kita ajari anak kita baca Quran, senang sama Al-Quran, hidupnya mulia, mulia di sisi Allah. Marfu'atin, ditinggikan, fis sama'is sabi'ati, di langit yang ketujuh. Mutahharatin, disucikan, ay munazzahatin an masasi aidi syayatin. Nah, sama nih, ayat bunyinya begini. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan. Malaikat mutahhar itu pasti langit. Ya. Kayak ayat di surat Al-Baqarah itu. Faqulu qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terus wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah. Itu di mana? Di sana. Azwajum mutahharah itu di langit, di surga. Maka mutahharun la yamassu ilal mutahharun, tidak akan menyentuh akan Al-Quran kecuali yang disucikan, yaitu malaikat. Terus kita bilang, oh gitu. Ya enggak gitu. Yang nyentuh aja itu harus malaikat yang disucikan. Berarti kita yang enggak suci-suci amat, ya gimana? Ya bersuci. Gitu loh. Ya bersuci. Harus nyentuhnya harus pakai wudu, gitu. Malaikat aja yang nyentuh Al-Quran di langit itu harus malaikat yang suci. Setan nggak bisa. Kenapa setan nggak bisa? Karena setan kotor, najis, khabath. Maka kamu, kita manusia yang nggak bersih, ya bersuci. Kalau kita nggak mutahhar, ya mutahhir, mensucikan diri, gitu. Ya, jadi jangan, nggak ada itu ayatnya. Itu ayatnya kan malaikat, jadi boleh pegang Quran nggak dalam keadaan wudu. Ya situ ngajinya terjemah, khobarnya, maafi khobarnya harus dipahami insya. Ini tuh ada tindakan. Oh kalau gitu kamu harus bersuci. Apalagi dalilnya, orang haid itu nggak boleh baca Quran. Orang haid nggak boleh baca Quran, meskipun ala dhahri qalbin, meskipun dari hafalannya, nggak boleh. Apalagi nyentuh, nggak boleh. Baca dari hafalan aja nggak boleh, apalagi baca dari mushaf. Berarti orang yang haid itu kenapa nggak boleh baca? Karena dia punya junub, dia lagi junub. Dia lagi nggak suci. Nah kita yang laki-laki, ya bersucilah, pegang Al-Quran gitu. Pak, kalau akunnya ada di HP gimana? Kan kita pegang HP. Begitu Al-Qurannya dibuka, baru kita tuh pegang Quran. Jadi harus suci. Baca Quran suci, megang Quran suci. Nah, makanya ada masalah tuh ketika Al-Qurannya buka atau wallpapernya tuh Quran dibawa ke kamar mandi. Bi'aidi safarah, ada di tangan malaikat-malaikat yang membawa.
ay malaikatin yakshifunal wahya bainallahi wa rusulih, yaitu malaikat yang mengungkapkan wahyu Allah antara Allah dengan Rasulnya. Au yaktubunal kutuba, atau malaikat-malaikat yang mencatat, menuliskan kitab-kitab. Nakilina minal lauhil mahfud, dinukil, diambil dari lauhul mahfud. Kiramin, malaikat-malaikat itu malaikat yang mulia. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan yang mulia, yaitu Al-Quran. Ay indallahi ta'ala, di sisi Allah. Bararatin, baik-baik, benar-benar. Ay sadiqina lillahi fi a'malihim, jujur, benar dalam amalnya. Wa qala al-Qurtubi, innal murada bima fi qawlihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun haula'is safaratil kiramil bararah. Yang dimaksud illal mutahharun itu siapa? Nih, malaikat-malaikat safarah bararah ini, kiram ini tadi. Ya ini qala al-Qaffal lamma lam yamassus suhuf illal malaikah. Nah, ini nih kata Imam Qaffal. Imam Qaffal itu termasuk juru bicaranya mazhab Syafi'i. Kata Imam Qaffal, lamma lam yamassas suhufa illal malaikatul mutahharun. Ketika tidak menyentuh akan Al-Qur'an kecuali malaikat-malaikat yang disucikan, udifa, maka disandarkan at-tatahhuru ilaiha, kesucian kepada malaikat-malaikat itu, litoharatiman, untuk disandarkan apa? Untuk sucinya orang siapa aja ya masuha, yang mau menyentuh Al-Qur'an. Gitu. Ya, jadi karena Al-Quran itu hanya bisa disentuh oleh malaikat yang suci, maka yang diambil sucinya tuh, maka Al-Quran hanya boleh disentuh oleh orang yang suci, siapapun yang suci, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Qutilal insanu ma akfarah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua ya belajar untuk apa? Amalnya terus naik, pangkatnya terus, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempertimbangkan amal, jangan sampai kita melakukan amal yang itu dilakukan oleh anak kita. Nah, harus sudah berubah. Sholatnya anak kita gitu, kita harus sudah naik. Kalau kita sholatnya masih seperti anak kita, berarti kita masih melakukan keburukan, bukan kebaikan malah. Yang kedua, jadikan Al-Quran nasihat, pelajari isinya, ngaji di mana dibahas Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغاية من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ وممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا وأولادنا من فتنة هذه الدنيا يا الله. سلمنا وعافنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu